Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hello everybody, how are you today? I hope you are so fine today. Let me introduce myself. My name is Mr. Sulistiono, an English teacher from SMK Kusuma Margoyoso. I'm so happy today because you can join in my English class. By the way, this morning we are going to learn a new topic about application letter. Before we begin, let's pray together by saying Bismillahirrahmanirrahim. Okay, everybody, let's begin our lesson today. First, there is a question, what is application letter or cover letter? Ini maksudnya adalah kita diminta untuk menjelaskan tentang definisi dari surat lamaran. Application letter is a letter to express your interest to applying for job. Maksudnya adalah dari pengertian itu, kita dapat menjelaskan bahwa surat lamaran itu adalah surat yang dipakai untuk mencari sebuah pekerjaan. And then the second, what is the purpose or goal of application letter? This question is asking about tujuan, tentang tujuan dari surat lamaran. Apa sih tujuan dari surat lamaran itu? Application letter is usually used for apply to a job. Bahwa surat lamaran itu biasanya digunakan untuk mencari sebuah pekerjaan. The next one is structure of application letter or cover letter. First, deadline atau menyatakan tempat dan tanggal pembuatan surat. Example, Jakarta, February 4, 2016. Ini untuk memastikan di saat Anda menulis deadline, tidak melebihi batas akhir waktu pengiriman surat. Contoh, ketika sebuah perusahaan membuka lowongan pekerjaan dengan batas akhir pada 10 November, maka diusahakan pengiriman surat itu sebelum tanggal 10 November atau tepat dengan tanggal 10 November tersebut. The next, inside address atau alamat tujuan. Example, General Television and Radio, Jalan Jenderal Sudirman 342, Jakarta 14700. Pastikan bahwa alamat yang kamu tuju itu sudah sesuai dengan alamat yang ada, sehingga surat kamu akan diterima dan segera dipanggil untuk mengikuti wawancara. Then, salutation, greeting atau salam pembuka. Example, Dear Sir and Dear Mr. Rudolph. Dari dua kata tersebut mempunyai perbedaan. Kalau kita memakai Dear Sir, artinya apabila Anda tidak tahu sebelum mengetahui nama pemimpin atau kepala bagian dalam sebuah perusahaan yang ingin Anda lamar. Tetapi, apabila Anda sudah mengetahui siapa nama pemimpin di perusahaan itu, maka Anda dapat menggunakan contoh nomor 2, Dear Mr. Rudolph. Now we move on opening paragraph atau paragraf pembuka. Dalam paragraf pembuka berisi pertama adalah positions. Ini menjelaskan tentang posisi atau jabatan yang ada dalam iklan lowongan pekerjaan atau job vacancy. For example, General Manager. The second, information source. Ini menjelaskan tentang sumber informasi dari lowongan pekerjaan tersebut. Tetapi bila mana Anda mempunyai sumber informasi tentang lowongan pekerjaan itu, lebih baik Anda menuliskan seperti pada contoh di atas. Dalam arti di sini contohnya adalah @Jakarta Post. Let's continue to body paragraph atau paragraf isi. There are 3 points in this section. First, educational background. Maksudnya adalah pada bagian paragraf ini Anda dapat menulis tentang latar belakang pendidikan terakhir Anda. Dalam contoh di atas, yaitu adalah @ESA unggul majoring at management in 2013. Adalah latar belakang pendidikan terakhir pelamar atau applicants. The second, experience, maksudnya adalah pada bagian paragraf ini Anda dapat menuliskan tentang pengalaman Anda bekerja. Pengalaman ini tidak wajib dituliskan, apalagi bagi Anda yang masih menjadi status fresh graduate atau lulusan baru. Tetapi apabila Anda sudah memiliki banyak sekali pengalaman, seperti dalam contoh di atas, yaitu adalah has experience in working for 2 years, maka sebaiknya Anda menuliskan itu. Karena
untuk peluang Anda akan diterima di perusahaan tersebut sangat besar sekali. Ditambah lagi apabila Anda memiliki skill atau kemampuan yang baik. The third, skill. Maksudnya ini adalah menjelaskan tentang keahlian atau kemampuan dan karakter yang Anda miliki. Hal ini memudahkan Anda untuk diterima di perusahaan yang Anda lamar. Skill dalam contoh di atas adalah operating word processor, Excel, PowerPoint, and a little bit about Photoshop. Dan karakter dalam contoh di atas adalah flexible with anyone beside me, I'm responsible with my job, reliable, independent, disciplined, as well as humorous. Now here is the closing paragraph section atau paragraf penutup. Pada paragraf penutup, hal yang harus Anda perhatikan tidaklah terlalu rumit. Anda cukup menulis dengan harapan bahwa Anda segera diinterview dan dites secepatnya untuk mengetahui seberapa hebat kemampuan atau skill yang Anda miliki. Pada contoh di atas, interview, negotiate, investigate my skills as soon as possible. Inilah bagian terpenting tentang paragraf penutup atau closing paragraph. The last section, closing greeting atau salam penutup. Pada salam penutup, ucapan terima kasih adalah hal yang harus ditulis. Dalam contoh di atas, thank you very much for your time and consideration. Ada dua hal yang harus diwakilkan dalam ucapan terima kasih, yaitu adalah terima kasih atas waktu dan terima kasih atas pertimbangannya. Before we end this meeting, I would like to remind you to keep applying health protocols by washing your hands, social distancing, and wearing masks whenever and wherever.